Bilang juga apa? Amerika Serikat Donald Trump pasti menyerang Iran. Gue bilang apa? Terbukti kan? Malam ini di waktu Amerika Serikat pagi-pagi ini Donald Trump sudah pidato, ya barusan pidato menyatakan bahwa Amerika Serikat uh, pasukan udara Amerika Serikat ya telah mengebom 3 situs pengayaan nuklir Iran. Situs nuklir Iran yang terbesar yaitu di Fordo, Natanz dan Isfahan. Ya. 3 Fordo, Natanz dan Isfahan dihancurkan. Sebenarnya situs ini belum sampai menurut laporan dari Badan Energi Atom Internasional, situs ini belum sampai ke senjata nuklir ya, tetapi itulah yang saya katakan di video-video sebelumnya, ini adalah rencana planning Donald Trump sebelum dia jadi presiden Amerika Serikat ya. Dia sudah punya rencana bahwa Amerika itu harus serang Iran. Di pidato dia, makanya dia mau dibunuh, percobaan pembunuhan 2 kali di kampanye dia. Itu kan saya sudah ngomong di sebelum dia terpilih jadi presiden Amerika. Anda scroll video saya sudah katakan bahwa tahun 2025 sejak pas dia dilantik jadi presiden Amerika, itu prediksi saya, tidak ada di dunia yang prediksi seperti ini. Saya katakan bahwa langkah pertama adalah dia akan menyerbu Iran dan menjatuhkan rezim Ayatullah Ali Khamenei, dan terbuktikan. Jadi yang disuruh kemarin tanggal 13 Juni 2025 minggu lalu Israel menyerang duluan, itu kan cuma trik dia dengan alasan Israel membela diri dari senjata nuklir Iran. Jadi yang jadi alasan di sini adalah Iran punya senjata nuklir di sini. Jadi Iran dan dia bertemu di KTT G7, negara-negara G7, mereka membuat kesepakatan bahwa Iran adalah pengganggu kestabilan perdamaian di Timur Tengah. Iran adalah negara sponsor terorisme selama ini. Nah, Iran harus dihambat. Jangan sampai Iran punya senjata nuklir. Ya, sebenarnya bukan Iran, sebenarnya adalah rezim ini. Nah, seperti pidato dia barusan pidato dia mengatakan bahwa selama 40 tahun Iran adalah sponsor teroris di dunia. Iranlah yang menghancurkan perdamaian di Timur Tengah. Iranlah pengganggu kestabilan di Timur Tengah. Iranlah yang membunuh tentara Amerika, sudah ribuan lebih tentara Amerika yang mati karena melakukan perdamaian di Timur Tengah. Nah, dikatakan selama 40 tahun bahwa rezim mula Ayatullah Ruhollah Khomeini, ya, pertama pendiri revolusi Iran ini, itu pada tahun 1979. Jadi dia bilang selama 40 tahun, ya sekitar tahun 80-an sampai dengan saat ini, Iran selalu mengganggu kestabilan di Timur Tengah. Jadi dia berterima kasih terhadap militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang tadi pagi, ya waktu tadi malam barusan mengebom 3 situs Fordo, Isfahan dan Natanz, situs nuklir di Iran. Nah, disinilah nanti kita lihat Iran sudah ultimatum melalui ini perjuangan terakhir. Dia Donald Trump di pidatonya mengatakan bahwa dengan serangan ini mereka berhenti ya. Jadi situs nuklirnya sudah dihancurkan. Nah, kita lihat dia tunggu Iran mau berdamai atau tidak. Dia menunggu Iran berdamai dengan Israel. Iran menyatakan perdamaian dengan Israel. Kalau Iran tidak menyatakan perdamaian, masih melawan perang lagi, maka Amerika Serikat akan melancarkan serangan berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita lihat analisa di sini bahwa ini sudah terdesak rezim Ayatullah Ali Khamenei ini. Dia mau nggak mau, strategi yang paling jitu adalah strategi pertahanan paling jitu adalah dia harus serang. Pertahanan terbaik adalah serang, maka dia harus serangan balik. Ya, dia tidak bisa langsung ke rudal balistiknya, belum nyampe ke Amerika langsung. Jadi berarti dia harus menyerang yang
terdekat. Yang paling terdekat ya pangkalan militer. Jadi pangkalan-pangkalan militer dan pangkalan udara Amerika Serikat itu uh, banyak sekali di Timur Tengah, di Teluk Persia. Jadi yang paling terdekat itu di Qatar. Di Qatar berjarak ya cuma mungkin 200 km ya. Mungkin dari ini yang terdekat, rudal balistik akan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar dulu. Jadi pangkalan militer itu Amerika Serikat banyak di Timur Tengah. Paling banyak itu di Timur Tengah, di Qatar, di Bahrain, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi. Ya pokoknya di sekitar Bahrain ya, di sekitar negara-negara Timur Tengah itu banyak sekali pangkalan militer. Di Irak juga ada pangkalan militer Amerika Serikat yang terbaru. Jadi Iran mungkin akan menghancurkan, balas dendam itu bukan ke Israel lagi, dia akan menghancurkan karena dia sudah berjanji juga ya, kalau misalnya Amerika serang maka dia akan menghancurkan. Sebenarnya dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Maka sebelum itu terjadi, Donald Trump duluan untuk menghancurkan tiga situs nuklirnya dia. Itu strategi Donald Trump. Saya udah kayak orang strategi perang aja. Jadi sebelum Iran duluan yang menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat, ya Amerika Serikat serang duluan supaya Iran akan balas ke pangkalan militer Amerika Serikat. Maka itulah menjadi sinyal bahwa Iran harus segera dihabiskan. Serangan membabi buta lebih besar lagi yang akan dilancarkan oleh Donald Trump. Ya tujuannya adalah itulah, membunuh pemimpin revolusi Iran. Itu sudah tujuannya, dan ini terbukti kan. Apa yang menjadi prediksi saya terbukti. Tahun ini pasti habis itu Ayatollah Ali Khamenei akan bisa runtuh ya, entah dia terbunuh atau dia lari keluar dari Iran, diselamatkan oleh Rusia. Saya pikir pasti akan dia diselamatkan oleh Rusia. Kalau orang bilang mengatakan ini bisa jadi potensi perang dunia ketiga, saya pikir tidak mungkin juga. Karena Rusia juga lagi kesulitan duit. Mau perang ya habis duit loh. Kecuali China. China juga tidak mau perang. Dia juga lagi pusing dengan kondisi ekonomi di dalam negara dia sendiri. Kalau perang, duit lagi habis. Orang Cina itu nggak mau perang. Yang penting cuan-cuan bisnis. Kalau perang dagang boleh. Kalau perang-perang gitu-gitu, mikir dua kali apa urgensinya, apa pentingnya gitu loh. Ya kecuali Amerika menyerang China. Tapi sekedar membantu Iran untuk terlibat dalam konflik dengan Amerika Serikat perang dunia ketiga, Rusia pun juga begitu. Saya pikir itu masih jauh ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi, mereka ingin membantu Iran untuk berkonflik, berperang dengan Amerika Serikat, Rusia ya, China juga begitu, maka ini perang dunia ketiga terjadi lebih cepat. Maka kalau itu terjadi, maka ini harga emas ini bisa langsung tembus 10.000 mungkin harga emas dunia. Gila-gilaan naiknya. Kagak mungkin. Harga emas dunia akan koreksi setelah ada menembus 4.000 di bulan Agustus akan jatuh. Jadi prediksi saya ya, supaya Anda ingat ini, Anda catat ini, prediksi saya pasti terjadi. Karena saya sudah melihat secara teknikal harga emas dunia akan jatuh. Jadi kalau perang ini berakhir lebih cepat, maka harga emas dunia udah jatuh di bulan Agustus. Berarti di bulan depan itu perang Israel, Iran, Amerika Serikat, dan Iran, rezim Ayatollah Ali Khamenei sudah runtuh. Itu di bulan depan. Karena Donald Trump sudah gak main-main, dia mengatakan bahwa saya berharap Iran akan berdamai dengan Israel dengan kejadian ini. Ini pidatonya. Kalau tidak mau berdamai, maka kita akan serang lebih dahsyat lagi maksudnya. Gitu loh. Artinya tujuannya, berarti lu bandel banget ya. Udah gue kasih hancur 3 situs nuklir lu. Padahal lu nggak mau damai juga, nggak mau nyerah. Berarti intinya lu harus target utama. Ya siapa otaknya pemimpin Iran ini? Ayatollah Ali Khamenei. Kalau dia tidak mau terbunuh, maka dia keluar dari Iran. Setelah dia keluar dari Iran, ya sudah pasukan Amerika masuk. Dan rezim itu runtuh. Ya. Rezim itu runtuh, masuklah rezim yang dulu.
Reza Pahlavi itu, Raja Reza Pahlavi itu yang berkuasa nanti di Iran. Ya begitu, itu sudah strateginya. Itu pasti terjadi. Siapa yang bisa melawan planningnya Amerika Serikat? Selama ini yang paling jago bikin rencana ya Amerika Serikat. Agen intelijennya paling canggih. Agen intelijennya itu yang membunuh itu jenderal-jenderal petinggi-petinggi di Iran. Sampai pemimpin Hamas bisa terbunuh di Iran. Itu kan luar biasa. Itu bukan hanya dari Mossad, bisa aja CIA yang bekerja juga di situ. Kan dia mengatakan, Donald Trump dalam pidatonya, Jenderal Qasem Soleimani selama ini ya dia yang membunuh banyak tentara Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah itulah. Jadi ini sudah dari dulu, alasan dari dulu tuh mau bagaimana mau meruntuhkan rezim ini, gitu loh. Nah habis rezim ini runtuh, ingat Donald Trump. Donald Trump selalu mengatakan bahwa sponsor-sponsor teroris Iran, Korea Utara, hati-hati Korea Utara juga. Setelah itu, you jadi target berikutnya. Itulah kalau Partai Republik berkuasa selalu tuh ada perang. Yang kita bisa lihat dari zamannya Ronald Reagan, Presiden Ronald Reagan, setelah itu Presiden George Walker Bush, ayahnya Presiden George Bush. Dua-duanya bapak dan anak itu perang terhadap Irak. Yang sama. Setelah itu Presiden Donald Trump, itu Partai Republik juga. Saya berani mengatakan setahun lalu di video saya bahwa pasti terjadi perang. Iran harus dihabiskan harus perang Amerika dan Iran di tahun 2025. Karena saya tahu ini Partai Republik gitu loh. Kalau Partai Demokrat omong-omong doang gitu. Kalau Partai Republik bilang perang-perang, apalagi ini Donald Trump. Donald Trump itu bukan politikus, bukan. Dia pengusaha tulen. Orang pengusaha itu apa yang diucap dilakukan. Konsisten komitmen. Itu seorang pengusaha. Beda sama politikus. Omong-omong doang, wacana doang. Palsu-palsu. Itu politikus. Nah, kayak Joe Biden itu politikus. Kayak George Bush. Itu pengusaha minyak. Kalau bilang perang ya perang. Gitu loh. Terbukti perang. Gitu. Jadi tidak akan lama lagi rezim revolusi Iran akan runtuh. Tidak dalam waktu lama. Donald Trump berjanji 2 minggu paling lama. Ternyata tadi pagi udah diserang. Jadi karena apa? Percaya dan nggak percaya, the history repeat itself. Ini analisa saya, jangan bilang ChatGPT ada yang komentar. Saya punya analisa. ChatGPT apa itu semua tuh dengar analisa dari ekonom-ekonom ya lu di ini. Saya sendiri punya analisa. Bulan Agustus harga emas dunia jatuh. Bulan depan rezim Ayatullah Ali Khamenei runtuh, rezim ini diganti dengan rezim yang sudah dipersiapkan Amerika Serikat untuk mengganti pemimpin Iran. Anda buktikan saja. Siapa yang paling benar di sini? Maka itu sekarang, fokus kita adalah kita harus berbisnis di logam mulia emas. Karena tidak akan lama lagi dalam mulai besok, Senin sampai bulan Juli, akhir, itu akan terjadi FOMO. Orang di Indonesia akan berbondong-bondong, antri di Pegadaian, antri di Galeri 24, Butik Antam untuk memborong logam mulia emas lagi. Kejadian sebelum beberapa bulan yang lalu sebelum Lebaran ya tahun 2025 ini yang Anda lihat saksikan di media-media mainstream ya di TV di mana-mana bahwa saya juga dapat laporan banyak dari Anda semuanya subscriberin, makanya saya bikin franchise One Mas Boutique ini karena apa, orang di seluruh Indonesia FOMO pada antri berjam-jam panas-panasan sampai di luar, bukan di dalam kantor, sampai di luar. Saking banyak antri. Untuk apa? Untuk beli logam mulia emas. Biasa gitu orang Indonesia. Di saat harga lagi koreksi, bukannya dia beli. Sudah berkali-kali saya katakan. Pada saat harga itu lagi koreksi di bulan Mei, harga emas dunia lagi koreksi, gue udah ketakutan, pengen jual. Nanya saya bilang beli. Ini saatnya beli. Saatnya beli, malah jual. Bego akut ya. Itu saatnya beli. Saya katakan saatnya beli, saatnya beli.
dia jatuh itu saatnya beli, saatnya borong. Karena emas ini pasti naik, karena belum terjadi perang. Mereka nggak tahu, visi mereka nggak ada. Saya udah bilang nanti perang, tapi kan kalau kita ngomong perang, kayaknya rasanya nggak enak di telinga perang. Tapi itu kan satu realita, fakta yang akan terjadi. Kalau kita runut dari buah pikiran presiden ini, Donald Trump ini, Amerika tuh maunya apa? Amerika tuh, presiden ini, Donald Trump itu maunya Israel di Timur Tengah itu damai. Tidak ada kekacauan. Hamas itu bertekuk lutut. Karena mereka itu ingin menguasai menantunya Donald Trump, Jared Kushner yang kawin dengan anaknya Ivanka itu ingin, sebenarnya Anda udah tahu, udah banyak berita, mereka ingin menguasai jalur Gaza itu, mau dibikin kayak Bali, dibikin kayak tempat wisata dunia, mau bikin bangun properti di situ, karena mereka pengusaha properti di tempat reruntuhan itu, di Gaza itu. Makanya kan Donald Trump ada beberapa waktu lalu bilang katanya mau pindahkan warga Palestina yang di Gaza itu ke Indonesia, kemana gitu. Ada isu seperti itu. Nah, selama Iran ini, rezim Iran Ayatullah Khamenei ini masih, Ali Khamenei ini masih berkuasa, maka dia sponsor untuk yang dikatakan mereka pengganggu di Timur Tengah, menurut kesepakatan negara-negara G7 itu, pengganggu di kestabilan di Timur Tengah, sponsor terorisme, yaitu seperti Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Itu kan mereka sekarang diam, karena mereka tidak dapat support dana. Kalau mereka dapat dana lagi dari Iran, Iran lagi fokus serang Israel, jadi mereka diam. Mestinya kan Iran sekarang lagi fokus serang Israel, Hezbollah dan Houthi dan Hamas itu langsung manfaatkan itu serang. Tapi kenapa mereka diam, nggak serang? Anda mau tahu? Duitnya nggak ngucur. Jadi premannya nggak dibayar, jadi nggak bisa perang gitu loh. Jadi itu makanya fokus utama sponsornya, ini saya bicara apa adanya, fakta. Real menurut analisa saya. Jadi ya ini saya berhak dong, saya punya analisa. Maka menurut pikiran dari Amerika Serikat, maka Iran itu, revolusi Iran itu harus runtuh, harus hancur sekarang ini. Harus dihancurkan supaya perdamaian itu terjadi di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu bukan ribut Israel Palestina, itu ribut sama Hamas. Karena ada Iran. Itu ributnya sejak tahun revolusi Iran berkuasa. Tahun 1979 itu revolusi Ayatullah Khomeini itu benci sama Israel dan Amerika Serikat. Itu sejak dia berkuasa dari tahun 1979 sampai dengan detik ini. Jadi kalau itu diruntuhkan, selesai, akan ada perdamaian di Timur Tengah. Maka kalau ada perdamaian di Timur Tengah, maka harga emas jatuh. Udah pasti jatuh. Dolar akan kembali naik lagi. Nah, kembali lagi ke laptop bahwa kita harus bisnis logam mulia emas. Nah, pada saat bulan-bulan ini akan FOMO. Anda cepat join, daftar di franchise. Anda beli franchise One Mas Boutique. Ya, franchise untuk jual logam mulia emas. Ini keuntungan yang sangat luar biasa yang Anda dapatkan. Selain Anda dapatkan keuntungan dari nanti orang pada FOMO dapat beli lem Antam nggak ada, Anda bisa layani, Anda punya ada, karena kita stok barang dalam jumlah banyak. Ya, hari Kamis yang kemarin saya dipanggil lagi sama partner saya yang punya toko emas besar Jakarta. Dia mengatakan bahwa nanti mau berapapun orang beli logam mulia emas, ya, antara di bawah 100 gram ya. Jadi yang mungkin di atas itu agak susah, tapi di bawah 100 gram, berapapun orang beli, saya siapkan stoknya. Dia punya visi, dia sudah tahu. Itu kan kemarin saya ketemu hari Kamis, minggu lalu, itu tanggal berapa ya. Karena sudah perang, ini orang hebat, pintar, karena udah perang. Orang pengusaha itu, udah otaknya udah jeli, dia udah punya insting visi. Ini perang, maka harga emas pasti naik. Maka dia sudah siapin, sudah borong, maka itu di Pegadaian, butik Antam, itu barangnya pasti sudah sedikit. Banyak yang sudah borong.
Istilahnya begini, kalau kita itu dulu pengalaman saya mau nonton konser John Bon Jovi, ya, waktu tahun 2015 datang di Jakarta, itu generasi X itu pasti senang. Karena zaman kita SMA itu lagu-lagunya John Bon Jovi. Generasi X itu kan di usianya udah matang. Banyak ini. Tiketnya mahal. Tetapi tiketnya habis loh. Orang-orang yang bisnis pintar, istilahnya calo-calo, mereka udah borong tiket itu. Sebelum hari H. Hari H. Jadi mendekati hari H, tiketnya habis. Terpaksa kita beli di mana? Di calo-calo yang harganya udah naik 2 kali lipat. Mau nggak mau terpaksa, itu bisnis seperti itu. Kalau kita nggak beli, di situ kita nggak bisa nonton dong. Sama juga. Sekarang kalau Anda masih ogah-ogahan nggak mau beli logam mulia emas, nanti pada puncaknya, ini hari ini, berarti besok hari Senin, ini hari ini Amerika sudah masuk dalam pertempuran ini. Kalau Israel dan Iran mungkin sudah keseringan ya perang-perangan begitu biasa. Tetapi Amerika menyerbu Iran. Ini udah luar biasa nih. Harga emas besok hari Senin itu akan terbang tinggi. Loncat terbang tinggi. Maka Anda kecolongan lagi yang mau mikir-mikir dulu, nggak beli. Makanya saya bilang kalau Anda nggak beli emas di harga sekarang, nanti Anda belinya di harga 3 juta. Kalau masih mikir, apa-apa sedikit mikir actionnya lambat, ya nanti Anda belinya di harga tinggi. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa 3 juta itu pasti terjadi, perang itu pasti terjadi, tapi Anda tuh tell me, lambat mikir. Actionnya lambat gitu. Uang cuma kecil, cuma 1 juta, 2 juta aja mikirnya kayak uang triliunan. Orang bisnis kok begitu? Jangan lambat mikir, keputusan itu harus cepat. Karena dunia sekarang itu bukan dunia kayak dulu. Lihat gerakan Trump itu, ngomongnya 2 minggu, tapi dilakukan sekarang. Orang dia mau cari keuntungan kok, kayak kita tuh harus cermat. Nah, makanya sih kayak si partner bos saya, bos toko emas ini, dia bilang dia sudah stok emas banyak. Saya baru sadar, benar ini orang pintar sangat jeli. Itulah orang bisnis gitu. Dia berani risiko stok yang banyak. Karena dia tahu Amerika pasti serang Iran. Anda, makanya Anda kurang jadi orang kaya, belum nggak cepat. Karena Anda tuh lambat mikirnya, hitung-hitungan gitu loh. Tunggu dulu harga turun, ngapain tidak ada begitu, jangan. Langsung action gitu loh. Mau harga mau turun nggak apa-apa, yang penting kita pikir gini, jangka panjangnya harga kemana. Jangan kita terlalu pelit masalah perbedaan harga 100 ribu, 200 ribu. Itu mah uang kecil, Anda, irit-irit mau beli lebih murah. Pelit di harga itu, tapi Anda nggak mikir bahwa nanti gue untung. Yang penting Anda pikir begini, nggak apa-apa gue beli di harga sekarang. Yang penting kan gue dapatnya di 3 juta. Itu pikirannya harus begitu jadi orang bisnis. Bukan mikir-mikir irit-irit. Ya udah, nanti ada kesempatan saya bahas cara berbisnis yang benar begitu. Nah, itulah Anda itu kurang, makanya Anda nggak bisa jadi orang kaya karena gitu. Karena terlalu masalah irit-irit, mau beli aja mikir-mikir. Nggak bisa begitu, Anda ketinggalan langkah, ketinggalan kereta, itu yang orang bilang gitu. Ya, seperti ini lagi, saya tawarkan bisnis franchise One Mas balik modal cepat untuk semua kalangan di mana saja. Anda itu balik modal cepat cuma dapatkan 2 orang yang beli franchise, Anda udah balik modal. Anda beli 1 juta, Anda dapatkan 2 orang, sudah balik modal. Itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa setelah 1 tahun. Tergantung Anda mau kerja apa kagak. Tergantung Anda, bukan tergantung orang lain yang bikin, tergantung perang, orang lain yang bikin harga emas naik. Tapi Anda nggak nyampe gitu loh. Kecerdasan Anda nggak nyampe sampai situ. Agak susah. Memang susah ya kita menghadapi orang yang kaya sama orang yang kelas menengah ke bawah, itu susah kita membuka cakrawala berpikirnya. Makanya tuh orang yang kaya raya itu sedikit. Karena mereka cerdas. Pikirnya cepat gitu loh. Mikirnya itu cepat. Nggak hitung-hitungan gitu loh. Orang pelit hitung-hitungan. Nggak bakalan kaya, gue kasih tahu lu. Apalagi hitung-hitungan di uang yang kecil, bukan uang gede. Lu kalau kenapa? Karena takut risiko, takut kalah. Gue ini udah bolak-balik gue kalah. Kalau gue kasih tahu gue kalah banyak, gue trading kalah, ini gue nggak takut itu.
Belajar kita dari masalah itu namanya orang bisnis gitu loh. Takut risiko nggak bakalan punya intelijensi, kecerdasan gitu loh. Daya PK-nya kurang gitu loh. Karena selalu pikirannya negatif, kalah. Akhirnya nggak bisa melangkah gitu loh. Oke, ini sudah terlalu banyak saya bicara. Nanti kalau Anda ingin penjelasan lebih detail, ini menitnya udah banyak nih. Saya nggak mau banyak-banyak di video. Untuk lebih detailnya, Anda hubungi saya di 081398469746. Anda ingin tahu bisnis yang luar biasa yang saya katakan itu, balik modal cepat untuk semua kalangan di mana saja, Anda hubungi saya lagi di 081398469746. Atau Anda ingin tahu, ya, ini nomor saya ini jangan sampai Anda lupa, ada di deskripsi video di bawah ini. Kalau Anda nggak tahu itu deskripsi video di mana, tanya orang lain. Itu gimana cari tahu yang namanya deskripsi video di bawah ini. Karena banyak sekali ya, saya sudah ngomong ada nomor saya deskripsi video di bawah ini, ditanya lagi di komentar, nomor HP-nya mana, nomor WA-nya mana. Aduh, gimana ya saya mau kasih bahasa Indonesia yang benar. Ya, di deskripsi video di bawah ini, tolong cek nomor WhatsApp saya dan hubungi saya supaya Anda dapat bisnis yang sangat luar biasa ini. Sukses untuk Anda.